Cak mano prosesnya sampai Pak nih bisa berani lagi untuk garap apa karya lagi? Perak 9 ini Ya ya. Perak 9 ini di tengah pandemi kan. Iya, di tengah pandemi, di tengah-tengah juga anggota juga makin dikit, ya. Terus juga modal gak kate kas kosong kan untuk teater teriak kan saat ini kan. Di tengah kisru-kisru lainnya juga, yaitu kan masalah emosional, bangkali dan lain sebagainya. Yo awalnya sih juga apa ya sempat mari ulur juga sih, maju mundur juga untuk Perak 9 ini. Yo, satu yang jelas pertama kan setelah dapat konfirmasi dari apa angkatan 9 kan, yaitu kan Juju dan kawan-kawan, kebanyakan mereka rata-rata tidak bersedia, tidak sanggup yaitu karena mereka alasannya itu tadi yo itulah kalau telah tamat kan biasanya kan mereka sudah mulai sibuk kuliah dan lain sebagainya ya. Dan aku juga berpikir juga sih sebenarnya Perak nih bukan pentas pamit sih sebenarnya, karena aku berpikir Perak tuh sebenarnya pentas gabungan dari seluruh angkatan malah ya. Beda dengan Strata. Kalau Strata itu kan pentas untuk khusus angkatan kan, angkatan baru yang akan jadi anggota inti dan pengurus inti. Nah, ya. Dan setelah dipikir-pikir yo cuman sisa budak pada saat itu, anggota pada saat itu dikit nih aja. Nah, pokoknya tinggal sisa-sisa ya, tinggal puing dan keping-keping nyoba ya. Nah, akhirnya yo tidak lemak kan, dia tuh kan tidak lemak juga kan, ada keinginan juga dari Agung dan kawan-kawan, dia tuh kan masih kepengen ada yang namanya Strata. Terus untuk Perak tuh juga aku masih nanya juga kan, terutama di Mona tuh kan, karena kan angkatannya Mona tuh kan, tanya di Mona aja aku kalau seandainya lain dah pacak, kau pacak sama no masih galak dah Perak 9 ini. Oh ya sudah Pak, galak katanya kayak. Nah akhirnya ya udah ya, dan aku juga berpikir juga bahwa Perak ini sebenarnya bukan pentas angkatan sih, aku pentas angkatan kelas 3 yang tamat, bukan ya Perak. Sebenarnya Perak ini lebih ke pentas tahunan pria di mana seluruh alumni, seluruh angkatan itu bergabung, bahkan ada yang bisa main, ya silakan walaupun dia sudah alumni yang cukup lama ya di situ. Banyak yang kendalanya. Awalnya sih berpikirnya kayak ini ya sudahlah ya, jangan idak jaku ya dak lise. Jangan idak gue jaku. Ini baiklah, kita tetap Perak, tetap juga Strata. Cuman kita gabung ke bae misalnya dalam satu panggung dan dalam satu waktu. Misal Perak 9 30 menit kita cari naskah yang pendek, kemudian Strata juga 30 menit jadi 1 jam. Jadi ada 2 pertunjukan. Juga kan adalah naskah-naskah yang singkat, naskah-naskah yang pendek yang pernah sempat digarap. Dengan harapan yo jangan sampai program Perak 9 dengan Strata 8 itu hilang ya, tenang kasihan juga kan ya tuh kan, walaupun ditampilkannya sederhana, penting jejak karya komunitas drama teriak tuh tidak hilang untuk tahun ini, untuk karya-karya yang selanjutnya kan. Masa adu Perak 8 atau adu Strata 7 dak kate Perak 9 dengan Perak ada dengan Strata 8 ya, kasihan kan ya tuh kan, hanya digarawa dengan sederhana. Setelah dijalani proses sempat bongkar-bongkar juga pemain, sempat nyari-nyari juga pemain yang tersisa beberapa yang sudah dipilih peran akhirnya hilang juga ya, makin dikit rupanya dak lise. Akhirnya berpikirlah aku tadi, kalau cak ini yo percuma juga sih udah aku kita maksud untuk garap 2 garapan Strata dengan Strata 8 dengan Perak 9 tadi kan. Lagi pula uji aku Perak 9 tuh kan bukan untuk angkatan kan, tapi yo dijingok juga keadaan saat itu lah cukup alumninya ada Mona, terus juga kelas 3 nya ada kan rombongan Agung, dan kelas 10 nya juga kelas 11 yang pada saat itu kelas 10 kan Dina ya, dan lain-lain. Sudah lanjut aku ngaku Perak 9 beda kita mau jatuh tidak paca uji aku Perak 9 dengan atau Strata 8 itu digabung gitu. Yo Perak, Strata, kecuali Strata 8 dengan Strata 9 suatu saat kaget kan karena kondisi pandemi yang kayak ini gitu. Sudah akhirnya sepakatlah dengan kesepakatan yang aku jingok rombongan Agung dan lain-lain harus ikhlas lah ya gitu, untuk apa ya, untuk ngatur ini Perak 9 ya gitu, bukan Perak 10 Perak. Dan Mona juga yo juga menerima sih apapun nama kegiatan ini kan. Lagian aku ngomong juga bahwa Perak ini ya bukan jatah-jatahan angkatan gitu kan, sebenarnya jatah-jatah angkatan tuh di Strata sebenarnya. Dah digarap lah naskah tadi, digabung ke Alif dan Nun tadi dalam satu konsep
yaitu drama musikal. Memang mungkin sih barangkali sih beberapa alumni atau beberapa penonton sudah pernah nonton pertunjukan ini dalam bentuk singkat ya. Bahkan naskahnya juga sih sudah pernah dibawa ke Jakarta ya, pernah dapat 4 penghargaan yaitu pada saat itu. Dan pada saat itu juga alumni kalian yang namanya Mbak Irma itu pernah mendapatkan meraih yang namanya artis terpuji kan, yaitu di naskah itu berperan sebagai Zaskia. Nah kita garap dalam bentuk drama musikal. Dan ini lagi-lagi yang membuat kita kepeningan lagi. Ternyata drama musikal juga butuh banyak pemain. Celimpungan kan. Ternyata di drama musikal Alif dan Nun tuh butuh 50 pemain. Sedang ke anggota tadi dikit, sedang ke budak-budak tadi tola dewek kan. Zaman sekarang ini kan. Nah sudah kan kamu coba masuk kelas kan, bertarget untuk dapat berapa ikut pemain anggota baru. Sarunian masuk kelas tuh lah cak zombie kan mereka tadi kan. Kamu tadi bercanda dia gue, adek-adek melok deh, ini kami sudah ini, diem bayu, mungkin bawaan karena kamu nih daring kali ya. Pokoknya yang jelas yo dari perjalanan proses yang sangat amat melelahkan sampai juga aku seneng dari satu sisi seneng, kadang sedih, kadang juga yo haru sih gitu kan. Banyaknya sih beberapa peristiwa-peristiwa penting yang mungkin suatu saat lagi jadi catatan. Mulai dari persoalan yang ternyata aku pikir masalah itu klasik ya, muncul lagi ada masalah anggota yang iri-irian dengan kawannya misalnya itu ya. Si A lebih dekat dengan ini, dia tadi dikucil ke, aku pikir itu klasik nih, dia tuh di tengah-tengah aku nak nyari pemain, tiba-tiba ada anggota yang masih diterpa badai masalah yang kayak itu. Kupikir masalahnya untuk teater Tria ini bukan lagi di hal itu sih nak. Sekarang masalah kita cak mana cara kita bisa bangkit lagi dengan kaya dengan kondisi pandemi yang cak ini ya, dengan permainan yang tetap stabil, dengan kerjasama yang tetap baik kayak itu kan. Dan tentunya yo dengan sumber daya anggotanya yang benar-benar terus adu geliat dan semangat kayak itu nah. Banyak kan kalau nak dikatu ke kalau nak bercurhat di sini cak mano proses ini katu kadang sedih kayak itu nah. Baru kali pertamanya ini juga seorang sutradara seperti saya harus menjajakan tiket langsung door to door. Nah pokoknya lacak ngemis nian dengan kawan-kawan, langsung nodong kawan-kawan 15.000 beli tiket ya. Pokoknya cak itu ya, tapi aku udah ngerasa malu sih karena aku berpikir ini untuk kebaikan sama-sama ya. Dan lagian jangan mentang-mentang sebagai sutradara atau guru aku laju nak mengekspresikan diri. Justru aku pengen mencontohkan kepada mereka, pada siswa-siswa aku bahwa kerjasama itu harus sama lah ya. Kita sama-sama bisa merasuk ke galau-galau, baik itu susahnya, senangnya maupun sedihnya ya. Ditambah lagi pemain. Nah cak pemain ini kan Iqbal aku milih. Dia Iqbal, aduh Dina gitu nah era. Tapi caknya ini kepanjangan kayak kita ulas lagi di catatan proses bersama saya sutradara di sini ya. Yo video ini dibuat bukan cak mati kebagusan atau tidak bermaksud untuk nyinggung suatu kelompok atau suatu geng atau suatu seseorang lah gitu ya. Video ini dibuat supaya kawan-kawan atau alumni-alumni itu bisa mendapatkan cerita-cerita walaupun dalam kondisi waktu dan jarak yang sudah terpisah. Dan semoga tetap kompak karena aku yakin sih sebenarnya Tria ini sudah banyak anggotanya. Kalau seandainya ada berapa angkatan itu angkatan ada berapa anggota saling bahu membahu walaupun tidak ada bisa mampu ngasih dana misalnya bahkan nak 5.000 atau 1.000 pun kita masih terima. Tapi walaupun tidak katik nih bisa sama sekali, setidaknya bisa membantu untuk sharing, cari ke juga yang namanya penonton, jual ke juga, bantu jual tiket dan lain sebagainya. Karena kalau bukan kita sih siapa lagi sih? Oke, semangat untuk kita galau-galau. Saksi kebaik sih palingan kayak catatan-catatan aku ya bersama adik-adik ini di sini yang masih berproses di Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Beli tiketnya ya, jangan lupa. Karena tanggal 8 kami target. Udah jadi lalis. Yuk. Halo. Halo, Mona. Apa kabar Kak Adi? Alhamdulillah. Bisa diceritakan Kak Adi pengalaman kamu selama berproses di Tria ini? Pengalaman selama proses di Tria sih yang pertama pas latihannya Mona. Itu sangat, kalau menurut aku sih latihannya itu berkesan sekali sih sampai sekarang.
sampai sekarang sih masih ingat latihan-latihan di teater teriak, latihan-latihannya pas kumpul-kumpul sama kawan-kawannya. Beginya juga ada yang tidak bawa motor, bonceng 3 lah. Tapi aku jenguk sekarang anggota-anggota teriak cak ngabai ke itu pas latihannya. Tidak ada semangat, cak itu ada. Mana pula anggota-anggotanya sekarang dikit nih ya, cak itu nak. Cak tak jelas itu anggota-anggota teriak sekarang. Kesannya tadi kan kakak Adi ini ngelatih adik-adiknya kan. Oh, iya, Kesannya iya, tuh iya, apa? Oh, pas ngelatih tadi sih, pas pertama sih aku tuh masih bingung Mona. Nah, ngelatih mereka nih ngelatih yang cak mano ada. Mano pula aku nih baru ada masuk sini. Baru inilah ada kenal-kenal dengan budak-budak yang baru-baru ini. Jadi masih bingung tadi pas ngelatih mereka nih. Tapi ya aku usahai untuk ngelatih mereka, tapi ya mereka sih asik-asik untuk Asik-asik. latihannya, Oke. masih bersemangat. Tapi masih ada kurangnya sih. Kalau untuk adik-adiknya disemangati lagi lah. Kalau di angkatan aku kemarin latihannya itu sampai dari jam 5 subuh itu udah latihan di lantai 4 di SMA PGRI 2 itu. Siangnya juga lanjut latihan. Tapi sekarang kayak kurang kayak itu. Sekarang anggota-anggota teriaknya cuman latihan pada pulang sekolah ya sih. Formalitas kak. Iya. Ulang mana dah? Bal, aku nak nanya Bal. Iya, Pak. Kira-kira ini pengalaman pertama kau bawa peran utama? Sebenarnya udah pernah sih sekali kan pas Oh, kelas iya. 1. Oh iya, pas Iya. pertama kali muncul Nah, ya. iya. Iya. Nah, apa bedanya dengan yang sekarang, Pak? Apalagi sekarang lah duduk di kelas 3 kan, tumpak kan, terkejut langsung kelas 3 kan. Yang mana kira-kira? Pak? Kalau bedanya Pak kelas 1 tuh kan belum terlalu mikir ke kan. Kalau misalnya ini nih aku nih peran utama gitu kan. Yo lagi pula kan masih kelas 1 kan. Masih melo-melo be dengan kawan-kawan itu nah. Yo kawan seru melo seru, kawan asik melo asik gitu kan. Nggak perlu mikir ke beban sebagai peran utama kan gitu nah. Kalau kelas 12 ini ya bener-bener terasa nian sih, memang bener-bener kita nih begawe sama-sama itu nah. Memang berusaha sama-sama kan. Iya, walaupun kau kadang-kadang masih lelet ya, Iya. lemot, Iya, bener. aja Nyi, Roro, Ayu, kalau datang berjalan lambat, turun dari motor. Ya Allah. Ya tapi apa Bang pesan kau untuk kawan-kawan yang terutama yang seproses di Perak 9 ini? Apa sih pesan kau? Kalau pesan aku Pak kita yang penting tuh harus jaga silaturahmi, harus saling kompak, harus sama-sama kompak, singkir ke permasalahan pribadi kan, utama ke permasalahan kelompok. Kita yo sama-sama lah kita nih Jangan kasih kendor ya. ya jangan kasih kendor itu nah kita nih. Nah, terus berikutnya kendala kau dalam membawakan peran kau ini apa? Jadi alim nih. Apa? Kalau kendala aku sih mungkin masih untuk sekarang nih masih sama keaktorannya Pak. Iya kan. Nah peran Alif ini kan memang benar-benar peran yang kuat kan. Sentral. Iya sentral. Jadi aku pribadi untuk bisa membawa ke peran Alif ini belum total nih, belum sempurna nih untuk bisa jadi Alif. Masih banyak nih kekurangan juga banyak kesalahan Iya. yang harus diperbaiki. Iya. Oke. Pertama kali kau dapat peran Alif ditunjuk oleh sutradara, itu cak mano perasaan kau? Cemas, Perasaan. ada rasa tanggung jawab, tapi ada rasa juga pengen nyoba. Kalau aku awal-awal Pak malah kesenangan. Senengan apa? Dalam Malah- bayangan kau cak mano? Dalam bayangan aku tuh aku tuh berproses lagi tapi dengan peran yang benar-benar penting kan, peran yang benar-benar utama itu nah. Tantangannya apa? Kalau tantangan Bawa kali ini. ya itulah Salah satunya besok. ya, kalau peran utama itu kan lebih besar kan beban itu kan daripada peran-peran yang lain kan juga banyak mikul tanggung jawab kan. Apalagi ini drama musikal. Iya drama musikal lah juga. Jarang-jarang nyanyi di pucuk panggung. Iya. Nggak tahu man tadi soal tuh pales kan. Iya, ya.
Terus apa lagi tantangannya Pak? Kalau tantangannya lagi Bawa ke naskah peran Alif itu. masih belum nemu ke chemistry antara dengan lawan main dengan Alif dan Nunyo kan. Apalagi tadi kau harus berhadapan dua nun yang berbeda. Satu Mbak Jolanda, umurnya kan jauh nian tuh, beda. Terus juga dari segi pengalaman bermain ya, pengalaman pentas juga jauh juga kan dia tuh kan. Terus ikonya Dina tadi yang minim nian, kontrasnya gitu. Nah, itu jadi cak mana tuh? Kalau Dengan Mbak Jolanda cak mana? Kalau dengan Mbak Jolanda bersikap profesional lah kan sebagai peran Alif kan. Dia juga galak bantu juga diajak kerjasama. Mungkin bisa kali Mbak Jolanda. Sudah pernah komunikasi dengan dia? Udah. Cak mana? Ngalur be lah sesuai dengan perannya diperankan kan. Apa katanya? Katanya apa ya? Ingat? Agak lupa juga lah Pak apa kata Mbak Jolanda kan. Tapi Mbak Jolanda sih benar-benar support lah untuk pentas kali ini. Tertantang nggak kau main dengan Mbak Jolanda? Benar-benar tertantang nian Pak. Tantangnya memang benar-benar Apalagi dengan kenyataan yang umur tuh berjarak jauh mah itu kan. Samping itu juga tahu ada Mbak Jolanda ya. Pengalamannya kan sudah banyak juga. Banyak yang sudah. Kalau kita kacip aku. Tantangan dengan Dina? Kalau dengan Dina, itulah dengan Mbak Jalan tadi kan, dia yang super power nih kan perannya kan jadi peran kayak kan. Jadi aku juga merasa minder. Kalau dengan Dina, cak mano masih sama-sama bengak lah. Jadi dak kate yang apa masalah aku teh. Dekati nasaran tonton. Nah, dak kate yang bisa ngarah ke mah itu nah. Aku juga masih bengak. Dina juga mah itu nah kan jadi lain dengan Mbak Jalana kan mungkin Mbak Jalana kan bisa lebih ngarah ke aku kan. Oke. Satu kata untuk perak 9. Spesial lah untuk perak 9. Dah, thank you. Dosa nyok rai kau bal. Apa Pak? Nah, Lis. Kau kan lama melok pria nih kan. Dari awal sampai akhirnya pandemi sampai kawan kau hilang kan siko-siko. Nah, akhirnya perak. Apa sih yang pengen kau jadi ke alasan atau motivasi kau di perak ini gitu untuk kawan-kawan kau yang mungkin sudah hilang gitu. Apa kau nak buktikan bahwa sampai saat ini ternyata kau masih eksis, misalnya masih bertahan karya, terutama dengan karyanya ini terutama peraknya. Apa sih? Aku masih semangat juga Pak untuk proses kan. Mano pulo kaget dengan lagi lah nak dak katik lagi di sekolah ini kan, lah nak tamat pulo kaget nak lanjut ke strata pulo, butuh banyak pulo Pak waktu untuk yang lain juga kan. Kok ada kesempatan? Iya, apalagi selama sekolah juga kan pandemi. Iya. Terus apa Lis? Menurut kau siapa sih uang yang kawan kau yang menurut kau tuh bisa kau andal kelas ya selama kau ikut teriak, terutama di perak 9 ini, kira-kira siapa lah? Tidak apa-apa gitu sebut ke nama di proses ini. Alasannya ngapa? Dan siapa lah menurut kau yang paling malesnya nak diajak kerjasama? Menurut aku